langsung dalam kultum beliau bahwa 3 bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah kita mulai untuk fokus ke bulan suci Ramadan. Tujuannya pada pagi ini ada 2 hal. Yang pertama adalah menginventarisir, jadi mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur. Jadi selalu kalau Ramadan itu apakah toiletnya, catnya, atapnya, garis parkirnya yang udah pernah dicat oleh Pak No dengan Ketua Pak Jirawan, jadi semua infrastruktur kita boleh kumpulkan. Nanti akan diminta fundraising untuk perbaikan infrastruktur tersebut, untuk pembentukan panitia Ramadan yang sebenarnya orangnya dari dulu yaitu aja Pak Iba lagi, Pak Wali lagi, ya Pak Tulik lagi, nggak ada perubahannya. Jadi posisi kosong hanya ketua aja dari Pak Wawan gitu, maksudnya gitu Pak. Ya, wakil udah banyak Pak, wakil udah banyak sekali nih. Jadi ada 2, pertama infrastruktur, yang kedua adalah terkait kepanitiaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pembina DKM Asofa beserta jajaran. Dalam ini ada Pak Profesor Maksum Raji dan Pak Agus. Tadi tersampaikan kepada saya Pak RW mohon izin karena ada kegiatan lain hari ini tidak bisa hadir. Yang kami hormati pula para pejabat teras atau para pengurus DKM Asofa dan juga sekaligus para ketua bidang di jajaran DKM Asofa. Bapak dan hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang oleh karena rahmat dan ridhonya kita diberikan izin untuk dapat bersama-sama berkumpul bersilaturahmi selepas kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dalam rangka kita ngobrol-ngobrol pagi. Bagaimana saya katakan tadi, salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini sebetulnya bukan sebagai rapat yang terlalu serius, tapi ini merupakan sebuah tradisi kita di mana setiap kurang lebih 3 bulan kita akan selalu mempersiapkan diri melaksanakan rapat perencanaan dalam hal ini untuk mempersiapkan momen-momen penting atau event-event penting yang ada di tahun 2026. Kebetulan di tahun 2026 atau 1447 Hijriah yang akan datang ini ada kurang lebih 6 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut, yang ini bisa disaksikan di layar. Merupakan prediksi ataupun perencanaan kita untuk dilaksanakan di tahun depan, yang tentunya mungkin nanti ini akan kita kolaborasikan untuk kita laksanakan rapat perencanaan dan mempersiapkan diri, terutama kepanitiaan. Tadi secara bergiliran, kalau untuk Idul Fitri dan Ramadan, insya Allah ini akan kita kembali gulirkan ke RT 1 sebagaimana yang telah dilaksanakan kemarin. Kalau tidak salah wakilnya Pak Irawan itu Mas Ami ya Mas Ami. Nah, kita juga berharap sekali mungkin nanti yang akan memimpin ini dari RT 1 adalah Mas Ami. Nah, wakilnya mungkin nanti mempersiapkan diri dari RT 2 wakilnya mungkin
Udah ada kelihatan di sini sepertinya nampaknya. Sudah ada calonnya ini. Mudah-mudahan ini Mas Wawan nanti kita proyeksikan atau siapapun lah pokoknya. Kenapa? Oh yang ketiga maaf itu biasa. Melintas RT. Kaget-kaget saya tadi. Jadi Pak Asep dia dikatain Pak Asep ketiga makanya ini tadi senyum-senyum aja ya. Ketiga Pak Asep. Selanjutnya tentunya dari apa yang sudah disampaikan tadi, kami ingin sekali mendapatkan saran dan masukan dari para ketua bidang dan juga terutama dari para pembina kita tentang kegiatan yang telah kita laksanakan ataupun yang akan kita rencanakan untuk tahun depan dari sekarang, yaitu tahun 2026 atau 1447 dan Muharram 1448 mendatang. Ini mungkin sebagai pengantar kami untuk membuka ataupun melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus koordinasi pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Pak Sandi sebagai Ketua DKM, jajaran pengurus DKM, pengurus harian, juga ketua-ketua bidang, juga tidak lupa jajaran para pembina Pak Agus. Kalau tidak salah juga Pak Waliat masuk di dalam pembina. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa terasa 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dengan keberkahan. Para ulama salaf, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mempersiapkan justru lebih jauh dari 3 bulan untuk memasuki. Bahkan selepas puasa sudah mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan ini. Dengan apa yang nanti kita rencanakan, mulai dari infrastruktur sampai nanti ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan puasa, hari-hari besar Islam, akan juga memberikan suatu ingatan pada jamaah. Kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan tersebut. Mungkin ada baiknya nanti kita bisa kilas balik seputar apa yang telah dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang tahun yang lalu. Mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan sehingga dengan demikian persiapan-persiapan menjelang bulan suci Ramadan ini bisa kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang rutin telah kita laksanakan, mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan pada Ramadan tahun ini dan bisa juga dapat ditingkatkan sesuai dengan rencana arahan dari ketua-ketua bidang dan juga persediaan dari DKM. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya
karunia bagi kita semua, melimpahkan nikmat sehat dan barokahnya, sehingga dengan demikian kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Berikanlah maaf apabila ada yang kurang dari kami, dari Dewan Pembina. Agus monggo kalau misalnya ingin menambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin terutama kaitannya dengan kesiapan untuk bulan suci Ramadan, ya ini bidang rumah tanggaan supaya bisa mempersiapkan semuanya, terutama mungkin fasilitas pendukungnya sebagaimana biasa. Nanti di awal-awal pasti akan ada akan ada membludak jumlah jamaah di kurang lebih 10 hari pertama. Setelah itu biasanya normal gitu. Ya, ada kemajuan karena jamaahnya makin sedikit. Ini yang masih jadi misteri. Jadi mudah-mudahan kita bisa menahan jamaah sebanyak mungkin untuk tetap bisa menjadi jamaah yang bisa melaksanakan ibadah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan ini sebetulnya Pak Jeffrey, ya, karena bidang ibadah inilah mungkin nanti yang akan banyak mewarnai hari ke hari kegiatan peribadatan. Ini meliputi banyak aspek, yaitu ibadat Ramadan di bulan suci Ramadan itu sendiri, baik taraweh maupun kesiapan nanti para pembaca Qurannya kita, dan biasanya dari pesantren. Ini perlu ada kolaborasi dan perlu ada komunikasi secepatnya untuk bisa sama ngetek juga dari sekarang. Jadi menyegerakan diri untuk menyiapkan para ustadz-ustadz yang akan menjadi pembaca atau misalnya memimpin ibadah sholat tarawih di sini perlu tahu siapa. Kebetulan istri saya dan juga Bu Dias Hengki sudah siap juga untuk menggelar kegiatan ini, terutama untuk tajil dan juga kegiatan dukungan perbekalan untuk konsumsi. Kemudian kesiapan anak-anak yatim diacarakan di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu juga biasanya nanti kurang lebih 1,5 bulan sebelumnya biasanya sudah minta izin untuk membelikan barang-barang yang dipersiapkan untuk menyiapkan santunan anak-anak yatim bulan suci Ramadan. Menganggap Ramadan itu adalah bukan hanya sekedar lahan untuk beribadah, tapi juga lahan untuk belajar. Artinya begini, kalau ibadah udah secara ritual, kita insya Allah bahkan kita sudah punya template baru untuk acara Ramadan selanjutnya, sudah ada template-nya yang sangat bagus yang bisa dilaksanakan. Walaupun yang dikatakan oleh Pak Asep, pelaksanaannya orang-orangnya itu. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai pembelajaran, saya pernah menyampaikan di Ramadan yang lalu, karena saya melihat potensi teman-teman saat menyampaikan kultum. Jadi saya mengusulkan sama Pak Ketua waktu itu, kenapa tidak kita mulai membuka kultum itu, kemudian dibukukan per periode. Juga ada donatur ke saya, dia mau panjang nyumbang jadwal sholat. Nah, TV-nya mungkin antara 32 atau 40 inch itu dengan teknologi yang cukup, yang sekarang sudah banyak dipakai di beberapa masjid, sementara punya kita masih yang digital, yang menurut saya kurang akurasi. Dan kalau membuat di perubahan kadang-kadang tegur ke saya, Pak Wali itu jam kita kelewatan untuk azan dan koma atau itu selalu kita prosesnya harus pakai tangga, harus pakai teknologi, jadi sangat-sangat analog sekali dan sudah jadul banget. Nah, kalau yang penyumbang ini dia bilang dia pakai teknologi, pakai HP, pakai remote, kita dengan duduk manis, tinggal tidur-tiduran bisa diganti di situ. Dan yang ditampilkan itu lebih baik, ada live
banyak. Kemudian kita kan masalah ada wifi kan, nah itu bisa live streaming ke Mekah, kemudian update untuk Nepal, terus kita ganti-ganti ada jadwal kutub, jadwal khotibnya siapa, sangat baik. Nah kemarin masukan dari Pak Asep bagus banget, jangan taruh di depan bahwa ini nanti konsentrasi pada bagus banget. Nah, tapi dengan kumpul di sini ya mungkin masukan dari Pak Asep itu bahwa ini di bawah AC. Tadi saya perhatiin kalau di bawah AC nanti ada tetes AC bocor, jadinya korslet repot, mungkin AC kita sebelah kiri. Juga udah terang benderang di sana Pak nih. Jadi saya sebagai koordinator alhamdulillah selama ini kan sudah sering tambahan anggota, termasuk Pak Ari dulu, Pak Samsul. Jadi kalau perlu saya mungkin juga, jadi saya bisa hanya mengkoordinir selama ini, hanya memberi masukan. Sebetulnya secara teknis beliau-beliau yang lebih setiap hari ada nih. Saya terus terang memang kalau setiap harinya itu kan kadang terbenturnya situ. Nah kalau lihat secara garis besar, kita mungkin bisa ikutin tahun lalu Pak untuk maintenance. Kita juga sepakat bahwa maintenance itu sudah punya satu tim yang bisa lebih efektif untuk membersihkan. Jadi nanti kemungkinan untuk yang maintenance rutin kalau seperti ini mungkin nanti sudah didaftar untuk pembersihan rutin kamar mandi. Saya sepakat kalau itu kita lempar aja ke yang profesional, hasilnya lebih bagus. Kedua itu memang kalau kendali saya juga sendiri ini sudah toilet ini memang dari awalnya itu posisinya dulu kan nggak seperti ini Pak. Kita udah ketutup juga dulu, yang luar itu adalah bidang yang kita open area itu kemungkinan juga di bawahnya itu dulu. Nah itu sekarang juga mungkin septic tanknya pun belum udah nggak jelas ini posisinya ketutup di mana. Nah, mungkin bisa dicoba nanti kita coba pakai chemical yang untuk menggelontor itu. Nah, terus yang untuk ini saya juga yang krusial itu adalah ini Pak. Ini krusial. Sementara sih usul saya nanti akan kita ganti aja karena material yang kita pakai ini adalah material fiber itu kelemahannya gampang retak. Gampang retak. Jadi kita mungkin nanti biar ini tidak berubah banyak, kosnya mungkin saya usulkan nanti pakai yang solar light itu pas makan nikah ini tapi yang tebal, yang khusus bisa untuk di luar. Yang kurang berkenan, mudah-mudahan kita bisa diberikan hati yang ikhlas dan istiqomah untuk terus berjuang sampai akhir hayat di Masjid As-Sofa ini. Amin. Output yang pertama adalah surat dari Pak Bob nanti sebagai status DKM atas hasil rapat ini. Mohon maaf sekali lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan doa ketua majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.